Materi kedua terkait kegiatan operasional. Terdapat 4 kegiatan operasional yang perlu dilakukan dan diperhatikan bagi pengelola Taman Baca Masyarakat. Pertama, terkait penerimaan, di mana hal tersebut yang akan dilakukan mulai dari administrasi sumber penerimaan buku. Kedua, terkait administrasi penyimpanan, yaitu penyimpanan buku dan juga display buku. Yang ketiga, terkait administrasi pelayanan, bahwa pengelola taman baca juga penting dalam memperhatikan teknis melayani pengunjung taman baca. Dan terakhir, tata tertib. Pada aktivitas taman baca juga perlu menyusun tata tertib dan peraturan di taman baca. Kita bahas yang pertama, administrasi di taman baca. Semua bahan pustaka yang akan diterima di taman baca perlu diadministrasikan dengan baik. Mengapa? Karena agar mengetahui sumber atau asal datangnya bahan pustaka tersebut. Selain itu, untuk lebih mudah mengetahui jumlah bahan pustaka yang telah diterima perpustakaan, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya. Dan terakhir, agar mengetahui jenis atau macam bahan pustaka yang telah diterima. Administrasi di taman baca bisa diklasifikasikan berdasarkan buku mana saja sih yang didapatkan dari aktivitas pembelian, atau dari sumbangan dari para donatur, atau pertukaran dengan taman baca lain, dan mungkin buku tersebut merupakan titipan dari pengunjung atau warga sekitar. Yang kedua, administrasi penyimpanan. Administrasi dalam pengolahan buku terdiri dari yang pertama adalah inventaris, yaitu kegiatan dalam mencatat kekayaan koleksi dari suatu perpustakaan ke dalam buku induk perpustakaan. Selanjutnya, cap inventarisasi atau cap perpustakaan. Terdapat juga beberapa langkah atau cara yang perlu diperhatikan dalam membubuhkan stempel pada buku koleksi di taman baca. Pertama, halaman judul sebaiknya dibiarkan bersih dan tidak dibubuhi stempel. Kemudian, apabila akan membubuhkan stempel inventarisasi, sebaiknya di halaman belakang judul pada tempat yang kosong. Terakhir, stempel perpustakaan dicapkan di belakang kolom judul pada halaman kode, misalnya setiap halaman 25. Selanjutnya, administrasi penyimpanan di sini juga meliputi klasifikasi dalam hal penyimpanan dan inventarisasi buku di taman baca. Klasifikasi ini yaitu menentukan subjek yang dimiliki buku yang dinyatakan dengan notasi berupa angka. Notasi ini dicantumkan pada latai buku yang ditempelkan pada bagian punggung buku. Contohnya, keterangan kode nomor 000 berdasarkan seperti format gambar di sebelah, ini merupakan kode nomor. Nanti kita buat kode nomor urutnya menjadi 001, 002, dan seterusnya. Kemudian jumlah buku dan nama perpustakaan. Hal tersebut juga memudahkan bagi pengelola taman baca melihat jumlah buku yang masih tersedia dalam rak dan jumlah buku yang saat ini sedang dibaca oleh pengunjung atau mungkin sedang dipinjam oleh pengunjung. Yang ketiga, administrasi pelayanan. Bentuk pelayanan taman baca salah satunya adalah memberi bantuan kepada pengunjung untuk mendapatkan bahan bacaan dan informasi yang mereka perlukan. Relawan taman baca tentunya di sini akan bersifat sebagai penghubung antara koleksi taman baca dengan pengunjung. Aktivitas sehari-hari relawan taman baca di sini bisa meliputi mulai dari mengatur tata letak ruangan, memelihara susunan buku di rak, menyusun peraturan dan tata tertib pelayanan, menerima anggota taman baca, melaksanakan peminjaman dan juga pengembalian buku, memberikan rekomendasi sesuai profil dan kebutuhan pengunjung, memberi bimbingan membaca, dan terakhir menyusun statistik dan laporan pelayanan taman baca. Jadi di sini kita dapat ketahui bahwa tugas dari pengelola dan relawan taman baca ini cukup banyak atau cukup kompleks, sehingga kita memang perlu berinisiatif, perlu melakukan kreativitas sehingga agar para pengunjung taman baca dapat tetap nyaman berkunjung dan membaca koleksi-koleksi buku kita. Yang terakhir terkait tata tertib.
Aktivitas sehari-hari di Taman Baca akan mengikut sertakan relawan sebagai pengelola, pengunjung, dan anggota sebagai penerima manfaat sampai dengan donatur. Pembuatan tata tertib akan disesuaikan dengan kondisi ideal yang diharapkan dari Taman Baca. Dalam hal pertama, peminjaman buku, kita dapat membuat beberapa aturan. Apakah buku hanya boleh dibaca di tempat atau boleh dipinjam dan dibawa pulang oleh para pengunjung Taman Baca? Kemudian, jenis buku apakah yang hanya boleh dibaca di tempat atau boleh dipinjam dan dibawa pulang? Mungkin hal tersebut memang perlu dibuat klasifikasi, mana jenis buku yang sifatnya boleh dibawa pulang atau hanya boleh dibaca di tempat. Peraturan seperti itu tentunya harus disampaikan kepada para pengunjung, bisa ditulis dalam bentuk tata tertib atau bisa juga disosialisasikan. Kemudian, bagaimana membedakan buku-buku tersebut, misalnya dengan label yang berbeda dalam bentuk warna ataupun kode. Ini akan berkaitan pada tugas administrasi penyimpanan tadi. Misalnya, label yang ditempel pada punggung buku dapat kita sesuaikan mana buku untuk anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ataupun buku yang dapat dibaca oleh pengunjung sekolah menengah atas. Kemudian, apakah Taman Baca mengenakan biaya bagi pengunjung? Jika iya, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengunjung tersebut? Kemudian, apakah Taman Baca mengenakan iuran bagi anggota? Jika iya, tentukan pula berapakah iurannya. Perlukah membuat iuran dalam bentuk tiering atau leveling atau tidak? Kemudian, apa saja keuntungan menjadi anggota Taman Baca tadi? Tentunya perlu juga disampaikan dan disosialisasikan apa perbedaan apabila pengunjung menjadi anggota Taman Baca dan tidak menjadi anggota. Harus memiliki manfaat yang berbeda, sehingga mereka tertarik untuk menjadi anggota Taman Baca meskipun harus berbayar, harus iuran, misalnya 1 bulan Rp5.000. Tapi nanti mendapat manfaat tambahan bahwa bisa membaca buku dan dibawa pulang gitu. Selanjutnya, berapa lama waktu peminjaman buku? Jika ada aturan bahwa buku boleh dibaca dan dibawa pulang. Namun ada informasi batas maksimumnya, misalnya hanya sampai dengan 3 hari. Dan beberapa aturan peminjaman buku lainnya juga dapat disesuaikan. Tata tertib berikutnya juga dapat kita atur dalam hal kunjungan. Ajakan untuk menjaga ketenangan di Taman Baca tentunya juga perlu disampaikan bahwa setiap pengunjung Taman Baca harus mampu menjaga ketenangan di Taman Baca, sehingga tidak ada anggota Taman Baca lainnya yang merasa terganggu. Selanjutnya, apakah orang tua boleh menemani anak ke dalam Taman Baca? Jika memang salah satu koleksi Taman Baca tersebut memungkinkan akan dihadiri atau dikunjungi oleh anak-anak usia kecil. Biasanya mereka akan didampingi oleh orang tua. Nah, apakah perlu dibuat aturan orang tua hanya menunggu di halaman Taman Baca atau boleh masuk ke dalam area Taman Baca? Selanjutnya, untuk menjaga keamanan buku, perlukah ada penitipan barang? Misalnya, di tempat pintu masuk ada petugas Taman Baca sebagai yang menjaga registrasi. Di sana bisa menyampaikan apabila para pengunjung masuk ke dalam Taman Baca tidak boleh membawa makanan, minuman dari luar agar tidak mengotori area Taman Baca dan juga koleksi-koleksi buku di Taman Baca. Maka sediakanlah tempat penitipan barang. Kemudian, apakah perlu buku tamu untuk mencatat profil pengunjung? Tadi masih sama di meja registrasi. Apakah nanti perlu didata pengunjung yang datang per harinya, dari mana saja dan profilnya siapa saja? Misalnya mereka dominan adalah anak usia sekolah atau justru adalah warga. Hal tersebut nantinya bisa menjadi database pengelola Taman Baca. Selanjutnya, bolehkah pengunjung mengambil foto di Taman Baca? Dan boleh atau tidak pengunjung memfoto buku-buku koleksi di Taman Baca? Ini juga bisa menjadi sebuah aturan yang bisa ditetapkan di Taman Baca Bapak dan Ibu. Terakhir, ajakan untuk mengembalikan buku yang sudah dibaca ke tempat semula. Ini bisa disampaikan dan juga bisa dituliskan dalam bentuk tata tertib bahwa setiap pengunjung yang telah membaca koleksi buku agar menempatkan kembali dan mengembalikan buku di rak yang di mana ia mengambil buku tersebut.
Terkait perawatan koleksi buku, sampaikan dan sosialisasikan bahwa buku tidak boleh dicoret-coret, dirobek, dan lain-lain yang akan merusak kualitas buku bacaan. Jika buku yang dipinjam kemudian rusak atau hilang, sampaikan pula apa konsekuensi yang diperlakukan di taman baca. Misalnya, perlu mengganti dalam bentuk buku yang sama atau boleh dengan buku yang berbeda, atau konsekuensi dalam bentuk denda nominal rupiah. Kemudian, terkait perawatan koleksi buku juga sampaikan, bolehkah buku itu difotokopi atau memang sama sekali dilarang. Demikian informasi mengenai kegiatan operasional di Taman Baca. Kita bertemu lagi di materi berikutnya.